Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Semoga dalam kondisi paling prima di puasa di bulan Ramadan di hari ketiga ini. Nah, bersama saya Amal Basin akan menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi seputar dunia kesehatan, di mana setiap kali episode ini ditayangkan, kita selalu memberikan ujangan untuk Anda pemirsa bahwa kesehatan adalah pilihan Anda. Anda bebas mewujudkan kesehatan Anda, dan mungkin salah satu cara yang bisa Anda wujudkan adalah dengan memilih salah satu sisi di mana Anda bisa menggunakan bahan-bahan herbal, kemudian bahan-bahan yang selaras dengan alam, yang bisa dikatakan membuat hidup kita lebih alami dan bisa terlepas dengan bahan-bahan kimia yang mungkin sudah banyak sekali beredar di obat-obatan yang ada di pasaran. Nah, silakan aja untuk Anda yang ingin berkonsultasi bersama kami sesuai dengan topik kita ya. Sekali lagi, sesuai dengan topik kita di siang hari ini, yang kita angkat adalah mengenai mengatasi diabetes dan mah kronis dengan puasa dan herbal ekstrak. Bersama dengan saya sudah ada salah satu alternatif ya, pengobatan alternatif, yaitu Rumah Herbal Ekstrak Alternatif Sambung Nyawa dengan Tabib Nanang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar tambah biasa. seger. Tambah segar ya. Ya. Bajunya Mas hari ini. Wah, iya. Wajar aja. Jadi silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi, pemirsa langsung aja di 031 820 2015. Tapi untuk sementara ini kita akan sedikit membahas dulu karena kita udah punya 2 materi. Yang pertama ada diabetes, yang kedua ada mah kronis dengan beragam yang namanya perkembangannya nanti. Yang pertama kita coba diabetes dulu. Sebenarnya tapi kalau kita berbicara mengenai diabetes, kecenderungan diabetes itu sebenarnya penyakit seperti apa sih? Diabetes itu sebenarnya banyak sekali pengobatan yang mengaku bisa mengobati diabetes ya. Betul. Tapi sebenarnya diabetes itu tidak segampang itu untuk pengobatannya. Tidak segampang itu, dan berbagai macam teknik sudah pernah saya coba. Dari untuk kasus diabetes ya, khusus untuk kasus diabetes ya, dari berbagai macam teknik kayak akupuntur, tusuk jarum. Saya itu ahli akupuntur. Sengat lebah, apipuntur, sengat lebah itu tusuk lebah, pasiennya disengatkan lebah. Terus ada terapi lintah, hirudoterapi, itu pasiennya digigitkan lintah. Terus bekam itu yang keluarkan darah kotornya itu ya. Terus terapi listrik itu, pasiennya diarili listrik, dirangsang titik-titik sarafnya itu. Terus macam-macam pijat, dari pijat akupresur, terus pijat Cina, pijat Tuina, pijat Anmo ya, pijat Cina itu, pijat urut Cina itu, macam-macam teknik semua sudah mentok saya coba semuanya untuk kasus diabetes ini. Khususnya hasilnya nonsen, nol. Kok bisa? Karena dari metode tersebut apakah tidak bisa menyembuhkan secara langsung? Jadi gini, saya ambil kesimpulan sebenarnya ini ada hubungannya dengan ini. Jadi gini, ini gambarannya, saya gambarkan. Jadi sebenarnya yang dihadapi oleh pasien gula, pasien penderita diabetes, itu sebenarnya masalah endapan gula. Gula itu mengendap. Gula itu mengendap. Saya kasih gambaran seperti es lilin seperti ini. Zaman dulu kalau orang membuat es lilin ini kan di kulkas, di freezer, ya toh? Di freezer. Apa yang terjadi? Kalau sudah di freezer, di kulkas, dia akan mengendap gulanya di bagian bawah. Di bagian terbawah ini dia mengendap. Akhirnya apa? Ketika orang makan es lilin, pasti yang manis cuma sebelah tok. Yang airnya sisa-sisa semuanya. Iya, yang lainnya kan enggak, karena mengendap dia kan. Betul sekali. Karena mengendap, makanya orang kalau makan es lilin itu yang manis cuma sebelah. Artinya apa? Gula itu mengendap di dalam darah kita. Gitu loh ya. Gula itu mengendap di dalam darah kita. Lah, yang dihadapi oleh orang yang kena diabetes, ini sebenarnya endapan gula, kakinya geringgingan, mati rasa, tebel. Telapak tangan ini juga sama, geringgingan, mati rasa, tebel. Endapan ini kalau gulanya ini ngendapnya di kaki ya jadinya seperti itu. Telapak kaki terasa tebel, mati rasa, ujung-ujungnya akhirnya melepuh, luka, tidak sembuh-sembuh. Terus akhirnya kalau ngendap di tangan juga sama, terjadi seperti itu, geringgingan, mati rasa. Kalau ngendapnya di mata jadinya katarak dan sebagainya. Kalau ngendapnya di alat reproduksi ini, gangguan vital, akhirnya jadi ereksinya menurun, kekuatan ereksinya. Ini masalah endapan gula saja. Gitu loh ya. Untuk menetralisir gimana ini ceritanya? Untuk masalah endapan gula yang sudah kadung mengendap ini tadi endapan gula ini loh. Ini sudah saya pakai terapi, berbagai macam terapi tadi yang saya sebutkan, dari bekam, akupuntur, akupresur, apipuntur, sengat lebah, lintah, terus terapi listrik, semuanya mentok. Saya ambil kesimpulan, gula tidak bisa dipijat. Satu itu. Gula tidak bisa pijat. Mijeti gula, ya enggak bisa. Pijatnya sampai puklek tangannya, enggak bisa gitu loh. Gula ini enggak bisa dipijat. Mau enggak mau, gula endapan ini tadi yang membuat orang ini ereksinya menurun, yang membuat kakinya ini luka, enggak sembuh-sembuh, geringgingan, mati rasa. Ini endapan. Karamel gula atau cara Jawa itu gelali. Ya gula yang di stangrai. Stangrai itu loh, gelali cara kunone itu. Itu enggak bisa itu dipijat, pijat sampai cuklek tangannya. Itu kan pekat sekali di situ. Pekat sekali di situ.
endapan gula, kristal gulanya di situ. Nah, ini harus dilarutkan, mau nggak mau harus dilarutkan, harus dibuang keluar. Iya, gitu loh. Saya ambil kesimpulan, gula tidak bisa dipijat, mijeti gula. Kalau ada orang mampu dengan teknik terapi apalah gitulah ya, dengan cara dipijat diurut, itu hanya action saja. Sebenarnya yang berperan penting adalah herbalnya. Jadi harus ada yang dimasukkan ke dalam tubuh. Harus ada yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, untuk melarutkan endapan ini, saya ciptakan herbal khusus pelarut namanya ya. Iya. Saya ciptakan herbal khusus pelarut namanya, pelarut gula. Pelarut gula ini untuk melarutkan gula. Nah, ketika nanti pasien minum herbal dari saya, endapan gula tadi yang mengendap ini nanti ibaratnya akan saya kopiok. Saya kocok seperti ini. Akhirnya apa? Endapan ini bisa terangkat naik. Itu yang menggunakan herbal saja atau enggak ada? Dengan herbal saja, karena tanpa metode lain. Nggak bisa dipijat. Gula kok dipijat, mijeti gula. Itu nggak mungkin, konyol namanya itu namanya. Oke? Itu hanya sensasi saja, itu hanya action saja. Kalau ada terapi urut, terapi apa dan sebagainya, mijet urut apa telapak kakinya tebal, itu action saja. Nggak bisa, gula itu dipijat nggak bisa. Mijeti gula. Kalau mijeti orangnya bisa. Tapi gulanya nggak mungkin bisa, gula kok dipijat, gitu ya. Oke, lah ini nanti akan saya larutkan. Ketika orang ini minum herbal ekstrak dari saya, ini nanti akan saya kopiok, saya kocok seperti ini, dia akan terangkat naik semuanya. Lah ketika terangkat naik semuanya, andai kata pasien ini dicek kadar gulanya, ke lab atau ke rumah sakit ya, dia akan pasti naik kadar gulanya menjadi 2-3 kali lipat dari biasanya. Pada saat dikopiok itu ya? Pada saat pelarutan. Dan itu proses yang benar gitu loh. Oh iya, jadi proses kan memang saya larutkan dong. Ya, betul sekali. Gitu loh, itu proses yang benar dan belum ada sampai sekarang alternatif yang herbalnya seperti saya belum ada. Karena yang saya pakai di sini ini bukan herbal jamu bubuan biasa. Yang saya pakai di sini adalah herbal ekstrak. Herbal ekstrak itu seperti ini Mas Bastian ya. Jadi misalnya saya kasih contoh, di depan ada ginseng ya, di depannya ada ginseng. Jelaskan nantinya. Nah, nanti saya jelaskan. Contohnya saya ambil contoh ginseng. Ginseng ini kalau saya ambil kalau diekstrak, ini ginseng ini diambil sarinya, ampasnya dibuang, sarinya ini yang dibubuk. Iya. Itu ekstraksi. Lah, kalau sudah ngomongkan soal ekstraksi, itu ngomongkan rasio. Ada rasio 2,5:1, rasio 5:1, rasio 10:1. Artinya apa? Kalau rasionya 2,5:1, artinya gini, 2,5 kilo bahan, jadinya cuma 1 kilo ekstrak. Benar-benar dimampatkan kalau dimampatkan ya. Kalau rasio 5:1 ya 5 kilo bahan, jadinya cuma 1 kilo. Kalau rasio 10:1 ya 10 kilo bahan, jadinya cuma 1 kilo. Iya. Lah, herbal ekstrak yang saya pakai di rumah, herbal ekstrak sambung nyawa ini yang saya pakai ini rasionya itu 20:1. 20 ekstrak hanya satu saja yang jadi. 20 kilo jadinya 20. Cuma 1 kilo. Ini baru saya bubuk. Wow. Gitu loh. Jadi benar-benar ekstrak, super ekstrak kalau saya boleh ngomong di situ. Jadi rasionya itu ekstra tinggi. Iya. Ekstra tinggi. Karena apa? Karena gini, berdasarkan pengalaman Mas Bastian ya. Mas Amal ya, gini. Saya buka praktek sekian lama ya. Saya malang melintang dalam dunia pengobatan alternatif itu sudah sekian lama. Kalau buku pasien saya di tempat praktek saya ya, andai kata dibuka, dihitung, sama hitung ya. Saya itu nganggur-nganggur itu pernah ngitung ya. Daftar pasien ini ternyata yang sudah pernah saya tangani itu sudah puluhan ribu. Wow. Jadi bukan ribuan ya, puluhan ribu jam terbang saya itu. Sekian lama pengobatan ini ya. Jadi kalau dikumpulkan pasien itu bisa 1 stadion. Gitu loh ya. Hasilnya sudah hasilnya seperti itu lah ya. Gini, artinya gini, saya bisa mengevaluasi gitu loh dari perjalanan selama saya pengobatan alternatif gitu loh. Bukan kemarin saja saya buka pengobatan alternatif itu gitu loh. Baik. Saya bisa mengevaluasi berbagai macam teknik, berbagai macam cara saya terapkan kepada khususnya untuk kasus diabetes ini ya. Itu untuk kasus terapi-terapi dohiriyah itu benar-benar enggak ngefek. Benar-benar enggak ngefek. Dia hanya gini, dia hanya apa? Ketika diterapi saja, ketika diterapi dia ringan, besok itu sudah kembali lagi. Tetap yang memegang adalah herbal. Mau harus dilarutkan. Ketika proses pelarutan dibantu minum air putih yang banyak, agar supaya banyak pipis. Kalau sudah banyak pipis, gula akan keluar, terbuang larut. Seperti itu. Bisa ternyata seperti itu ya. Jadi kalau bisa dikatakan metode-metode yang biasa dikembangkan yang lain itu hanya sekedar hiasan aja kalau gitu kan. Baiklah, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa, ini seputar diabetes dan juga makrones sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Alami.
pemirsa, ketemu saya Sandi di acara Kurma Kuliner Ramadan. Ini kita sudah berada di kawasan Arabnya Surabaya. Kawasan Arab Surabaya itu kalau biasa orang sini sebut Ampel namanya. Kita akan bertemu dengan teman saya yang mereferensikan tempat ini. Kita langsung aja ke sana ya. Dagingnya empuk sekali ini ya. Bu, dagingnya bu, ngepul. Tetap terus saksikan Kurma Kuliner Ramadan bersama saya Sandi. Ini menurut saya sih ini lap makan atau enggak ini kain perca atau enggak ini untuk yang di ini. My stress accumulates. I wanna shut it all down and put on the brakes and turn on the radio. Give me. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Alami, masih membahas seputar mengatasi diabetes dan juga mah kronis dengan puasa dan juga herbal ekstrak bersama dengan Rumah Herbal Ekstrak Alternatif Sambung Nyowo bersama Tabib Nanang. Tadi diceritakan mengenai masalah endapan dan endapan dalam darah itu endapan apa saja? Apakah gula saja atau bagaimana? Yang mengendap di dalam pembuluh darah kita itu sebenarnya banyak Mas Amal ya. Jadi gini, endapan ini sebenarnya ada 4. Gula, kolesterol, ya, triglycerid, terus asam urat. Ini semuanya mengendap semuanya. Semuanya mengendap. Cuma kalau gula, kolesterol, triglycerid ini mengendapnya di pembuluh darah, tapi kalau asam urat ini mengendapnya di persendian. Jadi sendi-sendi ini jadinya kaku. Nah, itu loh. Lah, ketika orang ini minum herbal dari saya, orang ini minum herbal dari saya, semuanya akan dilarutkan. Jadi jangan kaget kalau semuanya nanti akan naik. Dari kolesterolnya, dari asam uratnya, dari triglyceridnya, dari gulanya. Kalau semuanya ada potensi-potensi yang mengarah ke situ, semuanya akan dilarutkan, dibabat habis. Pembuluh darah kita saya ibaratkan seperti selang air. Selang air ini kalau kita beli baru, ya dia bersih. Dia bersih. Kalau sudah dipakai 1 tahun, ada lumutnya. Mulai ada lumutnya, ada kerak-kerak di situ ya. Lah, selang pembuluh darah kita ini kita pakai ini dari umur kita loh ya, sepanjang umur Anda ini loh. Gitu loh. Misalnya ada orang umur 30 tahun ya, selang 30 tahun. Ya 30 tahun itu dipakai. Dan perlu diketahui untuk masalah endapan, gula, kolesterol, asam urat, triglycerid, ini numpuknya di dalam pembuluh darah kita, di dalam diri kita itu bukan ketika kita dewasa saja, bukan. Dari kecil pun bisa. Dari kecil pun bisa. Coba bayangkan sekarang, setiap kali iklan di TV, makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi, mengandung kolesterol, mengandung purin ya, yang tinggi itu, wah Indonesia tahu nggak? Sekarang Indonesia itu digerojok dengan gula. Banyak sekali orang yang nggak sadar. Kemarin ada pasien itu umur 12 tahun itu sudah kena diabetes. 12 tahun lulus SD. Ceritanya gini Mas Maya. Ceritanya gini. Jadi si anak ini tadi ini pinter anaknya, ranking ya. Oleh orang tuanya minta jajan apapun dikasih. Gula seperti itu ya. Gula masuk dari yang namanya nasi goreng, terang bulan, martabak, semuanya masuk, semuanya gula masuk semuanya. Akhirnya apa? Padahal dia tidak punya keturunan gula. Dia kena gula. Gitu loh. Jadi bisa memunculkan dari diri sendiri kalau dari diri sendiri. Ya? Jadi sebenarnya gini, orang kena gula diabetes itu adalah respon imun. Bukan pankreas. Sekali lagi bukan pankreas. Pankreas tidak ada urusan dengan penyakit diabetes. Jadi gini, respon imun seperti ini. Jadi ketika ada gula masuk ke dalam diri kita, Mas Amal ya. Tubuh kita ini akan merespon, imun kita akan merespon. Wah, ini ada gula masuk. Kalau gula masuk, gandengannya insulin. Dia ngambil insulin tubuh kita. Insulin yang diproduksi oleh pankreas. Diambil insulin, dijadikan satu dengan gula, diproduksi untuk menjadi tenaga. Kalau
terjadi kelebihan tenaga, tidak dipakai tenaganya, maka akan ditimbun jadi lemak. Ngendap Kan dan sebagainya, iya. Nah, seperti itu. Lah, ketika ada gula masuk, imun melakukan hal yang sama, ngambil insulin diproduksi jadi tenaga. Gula lagi masuk, ngambil insulin diproduksi jadi tenaga. Produksi belum selesai sudah masuk lagi gula. Udah ketumpuk. masuk. Oke. Akhirnya apa? Imun kita ini melemah. Karena Iya. kecapean dia, pegel ngerasano gaya hidupnya manusia zaman sekarang. Zaman sekarang Mas Amal ya, semelarat-melaratnya orang, semiskin-miskinnya orang itu sudah jarang makan nasi gaplek. Nasi langsung ya kalau sekarang nasi putih Nasi gitu putih. ya. Iya. Ya, padi, nasi putih itu sudah kadar gulanya tinggi loh. Glukosa di situ ya. Glukosa di situ. Nasi putih itu kalau dikunyah tanpa dikasih apapun itu kan jadi manis di Betul dalam mulut sekali. kita. Amilase. Gitu loh. Jadi tidak diperlukan orang kaya sekarang kena diabetes itu. Orang miskin bisa jadi Bisa diabetes saja juga kena. seperti itu ya. Gitu loh. Oh, Oke. sekarang semiskin-miskinnya orang Heeh. itu tetap makan nasi. Raskin itu kan berasnya orang miskin ya. Nah, itu tetap makan nasi toh mereka. Belum tergula lagi di Lagi gitu loh, situ. masuk Baik. gula lagi. Setiap ada iklan di TV, hati-hati, waspada orang tua yang ada di rumah, anak-anaknya, tolong dikontrol gulanya. 12 tahun kemarin pasien saya tidak punya turunan gula. Tiba-tiba langsung kena aja. Tiba-tiba seperti kena itu. gula. Karena apa? Itu tadi respon imun. Karena imun kita dihajar habis-habisan Oke. dengan gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Melemah. Imun kita ini kecapean. Karena setiap ada gula masuk, imun kita harus merespon. Ngambil insulin diproduksi jadi tenaga. Udah kecapean nggak diambil lagi insulinnya kalau Nggak seperti itu diambil, ya. akhirnya apa? Tidak direspon. Ada gula Oke. masuk, biarkan saja. Iya. Aku wis pegel ngerasa aku dewe ini, gitu loh. Ada gula masuk, biarkan saja. Akhirnya numpuk, ngendap tadi, jadi Oke. endapan ya. Heeh. Insulin produksi dibiarkan saja. Jadi sebenarnya berdasarkan riset, riset yang terbaru ditemukan orang-orang yang menderita diabetes, ditemukan di dalam darahnya ini kadar insulinnya itu ditemukan tinggi. Kadar insulin lo ya, Kadar insulin bukan aja. kadar gula lo ya. Kadar insulin ini dicek, diambil, Ambil. dicek. Ini ternyata ditemukan tinggi. Artinya apa? Pankreas ini tetap bisa memproduksi insulin, gitu loh. Tapi ada apa? What's wrong? Apa yang salah, gitu loh? Insulin tinggi, gula tinggi, Insulin kenapa tinggi, ya? gula tinggi. Iya. Kenapa nggak bisa merespon, gitu loh? Oke. Gitu loh, respon imun kita. Jadi sebenarnya herbal yang diberikan kepada orang diabetes adalah herbal yang berhubungan dengan meningkatkan respon imun. Oke. Meningkatkan respon imun. Jadi kalau misalkan dikatakan ada herbal yang meningkatkan hormon insulin seperti itu, Tidak tidak ada seperti itu ya. seperti Jadi itu. sekali lagi meningkatkan Nggak ada. imun saja, bukan Meningkatkan insulin. imun. Respon Oke, respon imun. Oke, Oke. respon imun. Nah, seperti itu. Kalau imun itu nanti berhubungan dengan untuk memerangi virus bakteri, meningkatkan imun. Kalau Kondisi ini ketahanan meningkatkan ya. respon imun. Respon, Imunnya sih tidak ada masalah sebenarnya, cuma dia melemah saja. Responnya. Dia tidak kurang bisa tanggap menangkap ada fenomena yang masuk, misalnya benda yang masuk. Jadi gini, contohnya gini, respon imun ini contohnya seperti ini. Ketika ada orang minum alkohol, kalau misalnya alkohol diminum hanya 1 gelas ya, bleng masuk ke dalam tubuh kita, alkohol ini masih bisa dinetralkan oleh tubuh kita. Baik. Tubuh kita merespon, oh ini alkohol masuk. Ini bisa dinetralkan oleh tubuh kita. Tapi kalau yang masuk ini 3 botol, masuk semuanya bleng ke dalam tubuh kita. Mabuk dah kita ya. Imun kita nggak kuat, akhirnya Iya. apa? Dimuntahkan. Oke. Nah, itu loh respon imun kita. Seperti itu contohnya respon imun kita. Jelas itu. sekali seperti itu ya. Kalau misalkan tadi dikatakan bahwa untuk meningkatkan yang namanya respon imun itu sendiri, apakah nanti pada saat menggunakan herbal dari tabib Nanang ini, pada saat diminum, apakah pengambilan insulin tambah lebih cepat atau harus stop mengkonsumsi gula? Tetap saja tidak ada masalah. Tidak ada sebenarnya. masalah ya? Tidak ada masalah. Karena gini, manusia meskipun dia kena diabetes, tetap butuh gula, Mas Amal. Nah itu dia yang harus kita Tetap butuh bawahi gula. ya. Jadi gini, Baik. liver kita untuk bisa bekerja, dia butuh manis. Iya. Gitu loh ya. Kalau orang kena gula, kena diabetes, terus stop manis sama sekali, akhirnya apa? Itu diet yang salah. Akhirnya apa? Livernya kalah, bengkak dia. Kulitnya menguning. Jadi dia datang kepada saya, keadaan menguning semuanya sudah. Karena livernya sudah bengkak dia. Oke. Gitu loh. Karena apa? Kekurangan gula. Meskipun dia kena diabetes, tetap butuh gula untuk bekerjanya liver ini. Jangan sampai nangani diabetes, diabetesnya yang difokuskan, akhirnya timbul penyakit yang lain. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu kadang-kadang yang kita lewatkan di situnya. Nah, itu loh, enggak boleh. Tetap makan nasi loh. Pasien itu ketemu saya, ketemu saya itu malah agak lebih bebas loh, Mas Amal ya. Makan Nggak ada makan ya. batasan-batasan seperti itu. Asal gini, sehari boleh makan 3 kali nasi, Oke. sehari 3 kali, boleh makan 3 kali, enggak masalah. Asalkan stop minum manis, gula pasir. Oh iya. Kalau gula-gula yang non kalori, Gula boleh. jagung dan gula jagung sebagainya dan bisa sebagainya ya? boleh, gula Oke. stevia, gula jagung boleh, Ya. enggak masalah. Terus stop makan makanan yang manis, snack. Oke. Snack yang manis.
Nasi boleh sehari 3 kali, tidak ada masalah. Kalau misalnya terpaksa minum es teh atau es campur, es teler, boleh, tidak masalah diminum. Nanti nasinya yang dikurangi. Oke, ini masalah komposisi nih juga masalah komposisi seperti porsi itu. ya. Ya. Porsi Masalah menyeimbangkan itu saja, tersebut. diimbangi gitu aja. Diimbangi gitu aja. Plus juga dengan herbal yang dikonsumsi seperti itu. Dengan herbal yang dikonsumsi seperti ini, nanti jangan kaget kalau Anda kata ketika minum herbal dari sambung nyawa, ketika menjalani proses pelarutan, ya, gula akan semakin naik 2-3 kali lipat dari biasanya. Itu bisa mempengaruhi kondisi fisik juga kan? Nggak ada. Tapi nggak ada sama Bedanya sekali. gini, orang gulanya naik karena penyakitnya naik, ya, dengan gula naik karena proses pelarutan Itu itu beda. beda. Kalau karena proses pelarutan badannya ini tambah enteng, herannya seperti itu. Selama ini sekian lama saya buka praktek pasien puluhan ribu ya, Mas Amal ya. Belum pernah ada ketika menjalani proses pelarutan gula naik 2-3 kali lipat. Orangnya ini sampai opnam itu tidak pernah. Ya saya tahu kalau gula naik biasanya langsung pingsan, opnama masuk Rumah sakit dan sebagainya, ya toh? Lah nanti itu. herannya seperti itu. Gula Iya. itu akan naik 2-3 kali lipat dari biasanya. Beberapa kasus ada yang sampai high. High itu tidak terbaca. Alat lab itu tidak bisa baca. Udah Saking tinggi, ngepol gitu kan ya. Saking tinggi. Iya. Ketika proses pelarutan ini mudal kabeh, istilah Iya. wong Jawa ini kopiok soalnya ini. Pembuluh darahnya ini endapan-endapannya mudal semuanya. Terangkat keluar semuanya. Lah ini ada kata diambil ya otomatis, diambil darahnya ya otomatis naik 2-3 kali lipat, bahkan sampai high tidak terbaca. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang sampai opnam. Gitu loh. Oke. Karena apa? Di badannya tambah enteng, pembuluh darahnya malah melebar. Karena Jadi tadi kan mengalirkan, mengalirnya, gitu kan. mengalirnya sirkulasi darahnya orang Iya. semakin gesit, biasanya seperti itu. Pucat-pucat, ngantuk biasanya hilang. Seperti itu. Tiba-tiba berubah menjadi satu dampak yang positif ya. Dampak pelarutan padahal itu gulanya sendiri, kan, tinggi ya. loh. Nah itu dia ya. Herannya seperti itu. Karena proses pelarutan itu seperti Proses itu. pelarutan butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Itu tergantung berapa lama dia kena diabetes. 1 tahun, 2 tahun? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kemarin ada pasien saya 25 tahun kena gula. Oke, baik. Itu Oke. bagaimana butuhnya? Itu proses pelarutan otomatis butuh waktu. Oke. Terus ketika proses pelarutan yang wajib dilakukan oleh pasien diabetes, yang wajib dilakukan adalah satu olahraga ringan, tidak perlu keras-keras, tidak perlu berat-berat. Jogging. Olahraga ringan, jogging itu gini. Jalan kaki, jogging ringan, lari kecil ya, atau naik sepeda 2 kilo. 2 kilo itu berangkat 1 kilo, pulang 1 kilo. Iya. 2 kilo aja cukup. 1 kilo 1 kilo PP berarti jadinya 2 kilo ya. Itu aja sudah cukup. Terus ketika proses pelarutan minum air putih wajib 3 liter Sehari? sehari. Oke. Dibagi-bagi ya. Itu sudah termasuk sayur yang dia minum, buah yang dia makan, kuah-kuah ya Oke. itu ya. Kuah-kuah sayur yang dia makan itu sudah termasuk dalam 3 liter tadi. Sehari semalam itu 3 liter. Iya. Sehari semalam 3 liter. Jadi agar apa? Ketika keluar gula ini terangkat naik, endapan terangkat naik, ini akan diminumi air, akan tergelontor keluar. Air itu gula itu musuhnya air loh ya. Kalau kena air dia larut Larut ke bawah. dia akan dipipiskan keluar. Nah seperti itu, keluar. Nah seperti itu. Nah itu dia penjelasan dari Tabib Nanang. Untuk pemirsa yang ingin tahu lebih jelasnya lagi, kalau ada yang ingin berobat mengenai diabetes dan juga sebagainya, langsung aja Anda bisa menghubungi untuk call centernya ada di 031706030506 atau di 085323778805. Di segmen berikutnya kita akan membahas seputar diabetes dan juga mah kronis dan penyakit lainnya yang merupakan komplikasi dari penyakit yang ada yang menjadi topik kita di siang hari ini setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sehat Alami. Ternyata setelah diungkit-ungkit itu ternyata kok kena korban trafficking. Kalau mereka korban, artinya kita harus berpikir